Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi berusaha selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sangat terima kasih kepada panitia. Menurut saya ini adalah satu keistimewaan dipertemukan dengan orang-orang soleh niku mahal, sangat mahal. Napa melih pun nate dados tamu-tamipun Gusti Allah niku sangat istimewa. Kanjeng Nabi ngendika wufudullahi salatun, delegasi Allah, tamu Allah itu 3. Al-haju wal mu'tamiru wal mujahidu. Orang yang pernah beribadah haji, kemudian pernah umroh dan pernah berjuang di jalan Allah, itu adalah tamu-tamu Allah. Nah, kemudian tinggal bagaimana kita pripun caranipun supaya ketika beribadah di kampung masing-masing, di negeri masing-masing, ibadahnya seperti di Masjid Nabawi. Niku pripun carane? Bagaimana caranya supaya ibadah di sholatnya niku sami, sholatnya sama-sama menghadapan Allah, sama-sama masjidnya, sama-sama sajadahnya. Ning pripun carane supados nalika ibadah dalem piyambak-piyambak kados ibadah wonten ing Masjidil Haram utawi Masjid Nabawi. Niku pripun carane? Niku perlu pengajian, itu perlu pengajian. Sangat mengherankan ketika jenengan kita semua di pondok-pondok, di hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjidil Haram, mosok sholat subuh jam 6 mangkate jam 3 pripun niku. Niku, tapi itu kenyataan tenanan niku. Subuh mengke jam 6, jam 3 malam udah berangkat, jam 2 mangkat. Sholat maghrib mulai zuhur 14 dumugi maghrib, kan niku realita. Kula ndemen ngerada-rada bingung kok saged. Akhirnya saya simpulkan, jamaah haji, jamaah umroh itu pilihan orang-orang istimewa sak donya. Dikumpul dalam satu tempat, milon dedoyo kabeh. Mosok jam salat subuh jam 6 mangkat jam 2 niku pun. Mosok salat zuhur 14 tekan asar direk marem 14 tekan isya. Niku kan kenyataan. Bar kundur piyambak. Nah, bagaimana sekarang kita menata supaya ibadah kita ini seperti ketika haji, seperti ketika umroh. Bila monggo mulai amanah tema yang disampaikan kepada saya rodo medeni, tapi juga menyehatkan. Implementasi zikrul maut dalam kehidupan pun kula kirimkan ke panitia, bisa juga dikirimkan grupnya, nanti bisa dibuka masing-masing. Pertama nih pun kula nggih nembe buka niki soalnya. Pertama, berangkat dari hadis Nabi, aksiru dzikra hazimil lazat, sura kabeh kudu akeh ngelingi mati. Itu petunjukipun Kanjeng Nabi. Ini adalah panduan dari Rasulullah supaya ingat-ingat mati. Sebab kalau ingat-ingat mati hidupnya lurus. Mboten ingat mboten patek lurus ngoten. Tapi untuk ingat sampai ada panduan, berarti ingat mati niku angel. Kelingan tapi mboten mantep. Nanti mati, ngerti nanti mati, tapi ingat kita terhadap mati tidak mempengaruhi pikiran, kok saged? Ya. Tidak mempengaruhi perasaan, kok bisa kenyataannya. Padahal pripun dan jenengan
pas nyambut gawe rakelingan kalau ini kerja dolanan HP-nan terus nanti ndak keruan nanti. Nah, coba mahasiswa ndak ingat kalau nanti jadi mahasiswa kan buatan sekolah mungkin. Coba santri tenatah niku ndak ingat kalau mondok tidur terus kan itu. Nah, jadi kalau kita tidak ingat tujuan, kemungkinan bengok belok mboten krasa sangat-sangat mungkin, sangat mungkin. Nah, maka perlu diingatkan. Maka padahal purun mboten purun nanti ya mesti sidos danten purun apa mboten purun. Purun demben kate pas bapak kula saking Klaten niku. Bapak kula, mbok kula, ibu kula pun sepuh. Amargi saya takut, khawatir, terus saya tanya padahal termasuk bekal utama nggih, kaji niku bekal, sedekah niku bekal, salat niku bekal. Bekale mboten duit mboten laku, badan sehat mboten laku. Yang laku badan sehat nggih salat, nah salatnya mungkin laku. Kemudian duit untuk sedekah bikin taman surga dunia yaitu makam maksudnya itu juga laku. Duit dikumpulkan di bank mboten laku nanti tidak bisa ditransfer terminal. Nah maka termasuk yang laku adalah kalau hidupnya mau Quran banyak-banyak. Rasulullah ngendika Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sira kabeh kalian semua harus baca Quran banyak-banyak karena nanti menolong ketika mulai masuk alam barzah, alam akhirat ngoten. Lah karena hadis seperti itu, saya tanya sama bapak saya. Kulo kinten, saya kira bapak saya kalau ngaji kados kulo ndek pendek ngaji asal pun tentrem mandek. Ngaji selembar pun ninatine mandek. Padahal ngaji Quran itu yang dihitung bukan tentremnya. Yang dihitung adalah banyaknya huruf. Man qara harfan min kitabillah kata-kata. Asal hurufnya semakin banyak, itu semakin banyak ganjarannya itu. Kalau misalnya baca sebentar tentrem, nah itulah ganjaran di dunia. Saya kira ayah saya bacanya seperti saya, maca sak lembar anyep atine mandek. Nek ngoten mboten akeh-akeh nanti dan mboten hatam-hatam dan tidak mungkin apal-apal maca pisan apal pripun. Nah, akhirnya bapak kula jawab, alhamdulillah insya Allah ndak sasi katamping telu umur pun 80 tahun umurnya ndak sas 80 tahun lebih ndak sasi katamping telu. Kaget kula dengan dua jawaban pertama pakai insya Allah niku kaget. Kalau tukang pengajian sidik-sidik insya Allah, utang insya Allah, bayar sesuk insya Allah, sesuk ini insya Allah, sadanten insya Allah. Tapi kalau di desa sana insya Allah niku mahal. Insya Allah ndak sasi katamping telu. Kaget kula umur 80 niku. Milo pas depen pas umroh kula tukoke kacamata. Nggih apa namanya. Nah, lah ibu saya umurnya lebih kurang meh sami. Tidak saya tanya, jawab. Yen aku ndak sasi katamping papat. Nah, bukan Ramadan ndak sasi berarti biasanya bab ngaji ibu-ibu ndedoyo mbok menawi. Dan bapak juga yang ndedoyo lah. Nah, jadi karena termasuk sangu meninggal dunia adalah Quran salah satunya, di samping ya sholat, puasa, sedekah yang saya tanyakan pas sholat. Ngeten. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in namanya Jabir. Ya, namanya Jabir kan niku wonten. Ngeten. Lau faroko dzikrul mauti qalbi la khasyitu ayyusida ala qalbi. Kalau hati saya tidak ingat mati, saya takut hatinya mulai rusak. Lah kok merusak? Lah lupa tujuan. Wong pripun jenengan orang wong dodol lali dodol tinggal dolanan pripun? Ya ndak jadi laris ngoten. Pak dosen ngajar lali, waktu tinggal WA-an, HP-an, Facebook-an. Ya nanti masih banyak gayeng. Lah kita nanti menuju kematian lali, ya nasibnya tapi insya Allah enggak lah, yang lali setengah gayeng. Maka kata mengingat mati itu dahsyat.
disebutkan dalam hadis ngeten, fa inna lam yad, orang tidak mengingat mati dalam keadaan sempit kecuali hatinya jadi lapang. Wah, lho kok. Orang ingat mati pas duit sakit kok ingat mati malah dadi plong kabeh ngene. Duit oke banget, orang dalam keadaan longgar ingat mati dari sempit banget. Ya Allah, duit oke banget tapi ndak ada yang saya duitnya oke banget sak rumah atau duit kabeh, mobilnya oke banget nih. Tapi ketika ingat mati jadi bingung, jadi sempit. Ini duit kabeh belum tak zakati. Ini duitnya banyak banget, itu orang miskin ndak saya kasih. Jadi ingat mati itu obat. Kalau orang dalam keadaan sempit jadi longgar, orang dalam keadaan longgar jadi sempit goro-goro hidupnya nek basa Jawa mboten Jawa dan selanjutnya. Jadi maka sampai seorang tabib mengatakan, saya takut hatiku terpisah dari ingat mati, sebab ketika terpisah dari ingat mati mulai rusak solatnya mulai lambat-lambat, kemudian sedekah maneman, mau tindak pengajian indi-indi banget, tindak pasar cepet-cepet banget, itu mulai mboten patek normal. Nah mila ngeten ya. Nomor setunggal. Nah, masya Allah. Nah, ya Allah. Kalau orang itu ingat meninggal dunia, otomatis akan ingat Allah. Soalnya nanti orang kalau ingat mati akan ingat akhirat, akan ingat Allah, akan ingat surga neraka. Kalau sudah ingat Allah, otomatis tenaganya untuk ibadah semangat ngoten, hartanya untuk sedekah semangat ngoten, kemudian sakit-sakit ingat Allah sabar ngoten, dunianya kepepet mboten masalah, yang penting mlebu swarga kan ngoten. Lah maka kalau orang banyak ingat mati sampai dipesan oleh Nabi, aksiru zikra hazimil lazat, kalian banyaklah mengingat peristiwa di mana peristiwa tersebut menghancurkan semua kelezatan dunia. Maksudnya banyaklah ingat kematian. Kalau banyak ingat kematian, nanti ingat akhirat, ingat Allah, ingat tujuan hidup ngoten. Kalau sudah ingat tujuan hidup, menggunakan tenaga bagus, menggunakan waktu bagus, menggunakan lisan bagus, menggunakan kekayaan bagus, menggunakan jabatan bagus, kosok wangsulipun the opposite is mau kata orang sono. Sebaliknya, kalau tidak ingat mati, tidak ingat Allah, tidak ingat akhirat, akhirnya ketika menggunakan tenaga sangat sulit nanti dipertanggungjawabkan. Dalam menggunakan kekayaan sangat sulit nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya milo ngeten Masya Allah disebutkan di dalam surah Saba ayat 8. Surah Saba ayat 8. Saya sebentar dulu. Tentu ya, ngeten. Sebelum yang pertama dulu, di bawahnya merah-merah wonten hadis, saya bacakan. Ala inna fil jasati, sesungguhnya dalam hati ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tadi benar, maka akan benar. Kalau segumpal darah tadi keliru, nanti badannya semuanya keliru. Itulah hati. Nah, ketika hati itu ingat maut, banyak ingat meninggal dunia, maka akan sehat. Ketika sehat, menggunakan badannya juga sehat, menggunakan hartanya juga sehat, menggunakan pangkatnya juga sehat, dan sebaliknya. Nah, kemudian disebutkan itu. Kalau orang ingat meninggal dunia, masya Allah nih. Ya Allah ya Rabbi, kula nate potol gigi kula nate pedot putus. Terus langsung kula ingat, ya Allah gigi saya putus. Ini seumur hidup tidak akan balik ini. Nah itu untuk saya sudah mengingatkan. Namun sing pun putih-putih, tidak mungkin hitam malah tidak mungkin. Nah ini kan ngalamat. Allah tuh maha kasih sayang, maha pengampun, maha kesian, maha berterima kasih. Nah maka dikasih tanda-tanda supaya orang itu
ingat tujuan akhir. Tujuan akhir itu menghadap Allah agar selamat, pakai bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Carilah bekal yang paling bagus ketakwaan. Hadir sini ketakwaan, sedekah ketakwaan, ngapal Quran ketakwaan. Mestinya jenengan ya kudu ngapal Quran kabeh lah sak iso-iso. Mestine ngoten. Soale ngeten, kula nate seneng ning ternyata kenang-kenangan. Kula saniki saya umurnya 65. Dek ben kula umur 56, sekian tahun yang lalu umur 56, kula seneng banget apal Quran sak juz. Akhirnya saya iming-imingkan, kula iming-imingke di pengajian Tanwikutan Fajar Indah di Masjid Adikru. Di hadapan ibu-ibu, Bu, kula niki kebangetan banget. Lawang ngatasi umur 56, lagi hafal sak juz. Niku lari-lari umur 13 hafal 10, umur 15 hafal 30. Lah kula umur 56 hafal sitok-tok. Maksud kula mboten ngoten. Maksud saya jangan-jangan jenengan lebih kebangetan gitu. Maksud saya gitu. Lah saya umur 56 hafal 1, jangan-jangan jenengan umur 30 urung hafal. Jangan-jangan jenengan umur 40 ora hafal separo pun. Maksud saya gitu. Ternyata itu kenang-kenangan. Kenapa kenang-kenangan? Lupa. Saya pernah diuji di Pondok Ngruki 7 juz. Dikasih nilai 94. Ternyata sudah 94 tuh apik itu. Ternyata niku kenang-kenangan goro-goro ra dibaleni. Lamane 3 tahun. Jadi pun bubar kabeh, bubar. Jadi 50-an sampai umur 9 entek kabeh. Lah akhirnya saya berusaha menghafalkan, tapi yang enggak entek. Saya hafalkan awal-awal surat kabeh niku. Awal-awal surat hafalkan kabeh, awal-awal juz hafalkan kabeh, sampai apa tak tulis. Sampai sini kita. Sampai kalau di sini wonten catatan. Murojaah 280 kali pun ngoten. Soalnya nah akhirnya kulo jadi imam dituruh jadi imam ten Pondok Ngruki. Kata Ustadz Abu Bakar Basir, Ustadz yang paling terkenal di dunia akhirat itu apa namanya? Ya Allah, kula heran Ustadz Abu niku heran tenan. Sinten kemauan ketemu pengen foto niku kula heran banget. Lah pas takziah malah anaknya yang ditajai ngajak foto kan aneh banget. Bawa ketemu Pak Polisi yang minta foto. Bawa ketemu Pak tentara ya pengen foto. Bawa ketemu Pak Amerika lah pengen foto. Kalau digadu-adu kan boten patek matuk niku. Nah, piyambak cerita, ini kabeh ustadzah ndak saya lupa kabeh, ndak ingat. Tapi ustadz ini ingat. Kan nek kula ingat. Ustadz Muzaini ingat. Batin setelah bubar kula pikir, yo ingat lah. Saya kan beliau lebih lebih kenal duluan sama saya daripada sama Ustadz Abdurrahim Basir putranya itu. Karena putranya belum lahir, ustadznya sudah kenal sama saya kan, jadi wajar kalau ingat. Terus bilang, masya Allah, baca Qurannya bagus, kata beliau. Ya bagus kok dibandingkan dengan sekolah tahun 80-an. Sekolah yang sepuh-sepuh ngeten iki kados kula, itu biasanya maca Qurannya tahun 80. Baca Quran tahun 80, tahun 80, 70 itu yang penting bisa baca, bener tidak bener kemudian ngoten itu. Mila nek seposo dadi imam gayeng banget niku. Nanti anak cilik-cilik padha guyu ning diampet ngene. Jadi gayeng bukan dibetul-betulkan yo angel banget lah kebablasan. Nah, akhirnya ngoten. Baca Qurannya bagus, hafal lagi batin kula hafal pripun mau awal-awal surat tok. Goro-goro imami. Rakaat pertama Al-Baqarah siti tengah halaman, nanti lain kali Ali Imran 1/4 halaman ngarepe tok, lain kali An-Nisa 1/8 ngarepe tok, lain kali Al-Maidah nduri tok, lain kali Al-An'am nduri tok, lain kali terus ngoten dikira apal Quran padahal apal ngarepe tok. Niku pun dedoyo tenan dedoyo. Mbok jenengan apal Quran jenenge tok pun dedoyo. Nah, soalnya dijamin mboten apal. Ya Allah ya lebih ya Allah. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau ya Allah. Surah Saba. Nek mas. Nah, ngisor dewi. Orang yang ingat mati
neng yakin loh, yakin nek ngerti tok mboten cukup, ngerti tok mboten cukup nih. Jadi ngerti mati niku mboten cukup sama, tapi ngerti yang sampai yakin. Anak mahasiswa yakin kalau dia mahasiswa sinau tenanan. Tapi kalau dia hanya tahunya mahasiswa itu tapi tidak yakin kan tidak belajar. Nah, kita yakin kalau dosen ya belajar tenan untuk ngajar soalnya. Nah, kalau kita ini yakin mati, otomatis siap-siap untuk itu. Kadang-kadang kita itu bukan yakin mati, ngerti nanti bakal mati, ngerti tok nih. Coba yakin, dredeg loh. Kulo nek takziah kadang-kadang bingung. Ki piye to ngubur wong mati kok do guyon kabeh, bingung kulo. Gimana kan bingung. Kalau yakin mungkin nangis kabeh nek goro-goro ngerti tok ya ora nangis, nangis sipir pun lah. Kecuali sinetron nangis tenanan ketoke. Ya. Jadi kalau orang itu ingat mati, akhirnya ingat akhirat. Ngoten. Kula wacake surah Sabah ayat 8. Aftara 'alallahi kadiba ambi jinnah. Nah, sing kula sing baca yang merah. Balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi waddolalil ba'id. Akan tetapi orang yang tidak beriman dengan akhirat, yang pertama dia akan tersiksa, yang kedua tersesat. Nah, kalau ambali malih, kalau orang itu ingat kepada kematian, orang banyak ingat mati, akhirnya yakin. Boten ngerti tok, nggak ngerti yo ngerti. Yakin bahwa nanti bakal mati. Karena yakin bakal mati, berikutnya yakin nanti ada akhirat. Ketika yakin ada akhirat, apa namanya, infak tuh enting banget. Walah, masya Allah. Piantun Palestina perang yo enting banget kan teman-teman. Karena yakin nanti langsung surga kan ngoten, langsung dikitoke dinampakkan surganya. Nah, tetapi orang yang tidak banyak ingat mati, akhirnya ngerti mati tapi tidak yakin, pengertiannya akan kematian tidak menjadikan dia yakin mendarah daging dalam pikiran dan hati, akhirnya tidak mewarnai kehidupan. Nah, akhirnya juga mengerti akhirat tapi tidak yakin terhadap akhirat. Nah, kalau sudah demikian, hidupnya akan tersiksa dan tersesat. Kelingan duit sidik betulnya setengah hidup, betul. Kemudian sudah punya jabatan tinggi masih tetap juga sedih, betul. Kemudian itu yang pertama. Kenapa sedih? Kurang. Punya duit banyak, yo masih sedih. Kok sedih? Kurang. Nah, kemudian itu yang pertama sedih. Nah, yang pertama, sedih itu siksaan tersendiri. Sedih itu siksaan tersendiri. Yang kedua, tersesat. Kok tersesat? Karena dia menggunakan tenaganya bukan untuk akhirat, kan keliru niku. Nah, kemudian dia menggunakan waktunya bukan untuk akhirat. Nah, dia menggunakan jabatannya bukan untuk akhirat. Nah, kalau dia dari sisi ini berarti yang tersiksa banyak banget. Sudah pejabat tinggi tersiksa, kok tersiksa? Wah, hilang. Nah, sudah jadi pegawai tinggi, kok tersiksa? Kok siksa? Takut kegeser. Nah, kalau orang tawakal kan tidak ada takut-takutan, semua kan takdir. Nah, oke, niku berarti dari sini saja, ya Allah. Dari sisi saja kita melihat dunia sing geblasuk luwih katimbang sing dalan kan. Baru dari surah Sabah ayat 8. Orang yang tidak yakin terhadap akhirat, hidupnya tersiksa dan tersesat. Nah, berarti lewat kacamata niki, Amerika mbok sugih kaya ngapa tetap sedih. Nah, itulah siksaan. Para pejabatnya tinggi banget kok ndak yakin akhirat ya tetap sedih juga. Sedihnya macam-macam, kehilangan dan lain-lain. Di samping tersesat. Kenapa tersesat? Karena tidak bisa menggunakan waktu untuk tujuan akhirat, ngoten. Padahal mesti sampai. Tidak bisa menggunakan umur untuk tujuan akhirat, padahal mesti sampai kula niki mulai umur swidak ngapal Al-Quran.
Lah sing mulai 50 entek. Umur 50 sampai 60 bubar, nah bubar. Terus mulai umur swidak, saya catat. Tapi alhamdulillah Ramadan kemarin saya cari lagi lah, ketemulah dua juz, ketemulah pas Ramadan. Ya Allah karim. Jadi nek kula umur swidak mulai ngapal Quran, jenengan yang umur di bawah swidak berarti menurut kula wajib ngapalke. Umur swidak ngapalke, jenengan umur 30 ra ngapalke pripun 40 napa mulih. Dan Kanjeng Nabi ngapalkannya mulai umur 40 Kanjeng Nabi. Oke, lanjut. Oke, kemudian ya Allah karim. Ya Allah. Ya Allah. Orang itu kalau salah ilmu, nanti kau dua dewi. Salah ilmu, nopo ndak pakai ilmu, nanti semua perbuatan serba keliru. Meskipun ketoknya bener. Yang kedua, yang isore, orang itu kalau iman atau tanpa iman atau imannya keliru, itu serba rugi. Orang salah ilmu atau tanpa ilmu jalan hidupnya menuju akhirat keliru. Kemudian orang kalau tanpa iman semuanya serba rugi. Terus ini rambu-rambu menuju kematian. Itu temanya, rambu-rambu menuju kematian. Berarti harus pakai ilmu yang benar. Yang kedua harus pakai iman yang benar. Memangnya jenengan anggap orang-orang yang tidak merasa beriman? Merasi, banget merasi. Memangnya jenengan yakin bahwa perasaannya niku bener, medeni niku. Nah jadi kalau ilmu kita tentang akhirat keliru, hidupnya akan serba keliru, ngoten. Terus kalau iman seseorang itu keliru, maka hidupnya serba merugi. Jangan tengok dalilnya masing-masing. Paling tidak dua, paling tidak. Ilmu yang kita angkat di sini dua kemawon, dua saja. Yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal akhirat. Itu yang kita angkat, meskipun banyak tapi kalih mawon. Kalau mengenal Allah bener, insya Allah masuk surga. Tapi kalau mengenal Allah keliru, Abu Jahal itu mengenal Allah. Pripun coba? Abu Lahab mengenal Allah. Insya Allah Jubidun dia mengenal Allah, insya Allah. Nitanya lebih mengenal Allah, tapi kan mengenal pripun kan? Jadi ilmunya harus benar. Ilmunya harus benar, ya Allah ya Rabbi. Nah, ilmu yang pertama mengenal Allah, ilmu yang kedua mengenal akhirat. Nah niki nek kleru meh kabeh pekerjaan dados kleru ngoten. Niku rambu-rambu menuju kematian. Nah, kemudian yang kedua, kalau imannya keliru, nanti semuanya pekerjaan jadi rugi. Nah, itulah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Nah, wa lusad selanjutnya. Nah, kita ini alhamdulillah diistimewakan oleh Allah tinggal di Indonesia. Keliru tidak terlalu keliru karena Indonesia mayoritas muslim. Seumpama keliru ya keliru, tapi nanti mudah lurus dengan izin Allah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian termasuk yang dianggap ilmunya salah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7, dianggap berilmu tapi keliru. Ilmu dunia pinter banget tapi tidak tahu ilmu akhirat. Nah, itu masih termasuk ilmunya tidak genap atau salah ilmu. Wa'dallahi haqqo wa'dallahi la yukhlifu wa'dahu walakinna aktsaran nasi, mengertikan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagian besar umumnya manusia dianggap tidak mengerti, tapi kadang-kadang dinyatakan dianggap tidak berilmu karena memang ilmunya kurang. Kenapa tidak berilmu? Ya'lamuna dhahirul hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Tahu urusan dunia tapi lengah akhirat, itu tidak dibilang berilmu. Jadi tahu dunia tapi lengah akhirat itu tidak berilmu. Kok sakit? Lah ending hidup kan untuk akhirat. Kalau tidak siap-siap berarti dia tidak pada paham akhirat kan, ngoten.
Misalnya apa namanya mahasiswa, endingnya kan ben lulus kok ora sinau, berarti ndak paham kalau duduknya dia mahasiswa. Orang kerja kok delek-delek ndak mau rajin-rajin, berarti dia ndak tahu endingnya kerja ben sugih banyak sedekah. Ngoten. Endingnya kerja ben sugih banyak untuk sedekah. Kalau endingnya kerja ben sugih niku kesesat. Ben sugih ben banyak sedekah lan nembe lurus ngaten. Nah, itu maka kalau ilmunya keliru nanti keliru. Nah, kemudian oleh karena itu kita buat denah ngeten iki denahe Mas implementasi zikrullah, bagaimana pelaksanaan ingat Allah dalam kehidupan harian kita. Nomor setunggal naik ke atas, orang yang ingat maut mesti ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah berarti dia tidak banyak ingat mati. Terus cara ingat Allah dalam hati, dalam lisan dan anggota badan. Ingat Allah itu dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Nah, ketika anggota badan kita pakai sholat berarti sedang ingat Allah, kan ngoten. Ketika anggota badan kita bawa harta muter-muter nyari orang miskin mau sedekah berarti ini sedang ingat kepada Allah, kan ngoten. Ketika kita tidak umroh, tidak haji berarti sedang ingat Allah, ngoten. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak banget, mana yang saya pegang? Padahal syariat Islam, ajaran Allah itu semuanya baik, semua baik dan semua jalan ke surga. Nah, mau megang pundi. Jenengan misalnya bikin sedekah kuburan saukai-ukai, niku nggih jalan ke surga. Nah. Kemudian jenengan ndak dino mendaftar orang miskin terus mau dibagi-bagi, itu nggih jalan ke surga. Jenengan misalnya ndak Senin Kamis puasa, itu juga jalan ke surga. Jenengan ndak dino ketemu orang salaman senyum-senyum sedekah, niku nggih jalan ke surga. Nah, jalan surga hampir semua jalan ajaran Allah itu jalan ke surga. Jenengan masuk kolah, masuk hamam, masuk toilet, ndonga nggih jalan ke surga. Ya Allah. Jenengan ngunjuk habis nomor dahar, setelah ngunjuk dahar kamu baca alhamdulillah niku nggih jalan ke surga. Jadi banyak banget jalan ke surga. Nah, kemudian ngeten. Ada orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariahnya banyak banget. Aturan untuk rambu-rambu menuju ke surga itu banyak banget. Yang saya pegang mana nih? Tak gondeli salat malam, duhane rasido bener. Tak dungen saya gonteli sholat duha pas duhurnya capek. Kemudian saya gonteli sedekah, nanti yang lain kurang dan lain-lain. Nah, kemudian biasanya Rasulullah kalau ditanya jawabannya benar dan sesuai dengan kemampuan yang bertanya, maka dijawabnya adalah la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, supaya lidahmu itu selalu basah dengan ingat kepada Allah. Selalu basah dengan ingat kepada Allah, kata-kata ini. Nek Mas tentang ingat Allah, Ustaz Pak, ya sampai ngeten-ngeten. Ini saya nukil dari kitab Imam Nawawi tentang ingat kepada Allah. Ingat Allah itu pakai hati, pakai lisan, pakai anggota badan. Kalau pakai anggota badan untuk taat kepada Allah. Kalau pakai hati ya ingat Allah lah. Kalau pakai lisan berbanyak-banyak zikir 2 kali gini. Terus nggih mulai. Lah niku. Nggih niku. Nah, niku. Ini saya nukilkan 3 saja cara ingat Allah dalam kitabnya Maqasidun Nawawi, Imam Nawawi. Begini. Kalau punya waktu, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tapi mi'ata marra ping 100. Ini ngendikane ulama nih. Biasanya diambilkan dari hadis.
Meskipun hatinya tidak langsung menyebut itu, menyebut yang lain, tapi ini digandokkan, diganun. Nah, kemudian hadisnya khairul kalam, sebaik ucapan jenengan cerita pagi sampai sore, jangan-jangan yang baik hanya alhamdulillah, subhanallah, insyaallah. Jadi khairul kalam, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Niki sebaik ucapan. Cerita panjang lebar tentang bisnis nanti yang baiknya insyaallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan selanjutnya. Yang lain-lain belum tentu. Nah, sampai Kanjeng Nabi nanti ketika la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma talat alai syamsu. Saya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai daripada kekayaan yang ditinari oleh matahari. Itu menunjukkan bahwa memuji Allah itu dahsyat. Maka sampai di Indonesia dulu, sekarang sebagainya bubar, sampai ada puji-pujian. Memang memuji Allah itu dahsyat, tapi Yaman itu dikiranya bid'ah, akhirnya sebagainya dibubarkan lah sebagainya. Tapi yang meyakini tidak bid'ah tetap jalan sampai sekarang. Jadi memuji Allah itu dahsyatnya luar biasa. Maka sebagai bentuk latihan atau ibadah betulan, membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 100 kali. Kemudian membaca hauqilah la haula wala quwata illa billah 100 kali, ngoten. Kemudian membaca la ilaha illallah al malikul haqqil mubin, al malikul haqqul mubin juga 100 kali. Anjir, napa meneh pun sepuh-sepuh biasanya tidurnya sedikit, tidurnya pun susah juga. Itu karunia Allah agar zikir saukae-kae. Nek ngalamun saukae ku saleh piyambak, nek wianan saukae ku ya saleh piyambak. Maunya kan ben zikir saukae-kae. Sudah dibatas oleh Allah, makan ya ndak boleh banyak-banyak, makan banyak-banyak nanti ndak iso salat, pegel-pegel kabeh. Kemudian tidur ya ndak banyak-banyak, tidur banyak-banyak ya pusing. Itu kan karunia Allah. Sangat mungkin kemarin waktu zaman dulu kemarin ibadahnya kurang. Nah, pas ending sepuh-sepuh kudune ibadah saukae-ukae. Nah, ibadah zaman ibadah Kanjeng Nabi bukan hanya zikir, sampai perang juga Nabi itu ibadahnya bukan hanya bikin kuburan, bukan hanya bikin masjid, bukan hanya itu semua iya. Tapi sampai yang ngabut banget juga iya. Yang ngabut banget itu perang. Kanjeng Nabi nate berangkat perang umure 62 tahun. 62 tahun perangnya perang Tabuk, dari Madinah ke Tabuk 700 km. Umur 62 tahun berangkat pripun 62 tahun. 62 tahun, itulah Masya Allah. Berarti memang ahlul ibadah itu sehat-sehat ini. 62 tahun masih bisa jalan 700 km kan pipun itu, tidak masuk akal. Memang orang-orang yang bertakwa sering-sering memang mendapatkan karunia yang tidak masuk akal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan ngoten, siapa yang bertakwa maka semua di jalan keluar dan di rezeki yang tidak disangka-sangka. Kembali kepada diagram Mas Sat. Jadi pertama ingat Allah, yang kedua adalah ingat surga. Masya Allah. Ngeten Bu, Pak, Allah itu Ghafur. Jadi mbok salah upaya kaya ngopo tetap diampunkan, dengan catatan mau minta ampun kan ngoten tok niku tok. Nah, kemudian Allah itu Syakur. Mbok kita punya masih tok gandane sok swarga kan ngoten. Nah, yang penting niku diyakini Allah itu Maha Pengampun. Mbok salah upaya banget sebanyak buih lautan asal mau istighfar pun tuntas kabeh, selesai. Kemudian buat amale sithik tok. Nah, kita kalau bekerja untuk manusia kan banyak medit-medit kan, banyak bakil-bakil, sudah kerja full timer gajinya tetap sithik, mau gajinya tetap sithik. Nah, memang manusia ngoten niku kan sebagian adabnya. Lah Allah itu Syakur, Maha berterima kasih. Mbok sedikit tok amalnya nanti endingnya masuk surga. Sing medeni ngeten iki. Sing medeni adalah orang muslim ning dosane akeh ning sing medeni. Orang muslim amale sithik, dosane akeh. Niku rada-rada spekulatif. Nah, mila wonten hadis yakhruju minan nar
apa namanya, man kana yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzurratun min khairin aw kama qala sallallahu. Nanti pada waktunya orang yang masuk neraka ada yang terakhir dientaskan masuk surga karena dalam hatinya apa namanya ada kebaikan, dalam hatinya ada la ilaha illallah aw kama qala sallallahu. Tetapi kan itu abad. Nah, kita semua kan minta, kita semua bapak-bapak lah, ibu-ibu minta mohon pada Allah masuk surga tanpa hisab ngeten. Dados ngeten, dados nanti di kuburan selamat, terus di hari kiamat nggih selamat, meniti sirat nggih selamat. Nah niku kuncinya sekawan, kuncinya sekawan. Kuncinya 4. Lah 4 itu sudah disesurahkan oleh Kanjeng Nabi ketika masuk Madinah, ngeten, asal jaga 4 ini masuk surga dengan selamat. Apa namanya? Afsus salam, tebarkan salam. Wa atimu ta'am, bagi-bagi makan. Wa silu arham, urus keluarga. Wa shollu wa nasudiyam, salat malam dijaga. Tadkhul jannata bisalam, masuk surga selamat asal 4 dijaga. Banyak bagi-bagi salam, banyak bagi-bagi makan, kemudian keluarga diurus dengan baik, kemudian salat malam dijaga, insyaallah di alam barzah selamat, kemudian hari kiamat selamat, meniti sirat selamat, masuk surga selamat. Dalam kultur Jawa, karena meniti sirat niku tergantung kepada amalnya. Meniti sirat niku tergantung pada amalnya. Sampai orang-orang Jawa Kolomben membahasakan sirat itu kecilnya sekecil apa? Rambut sebelah 7 pripun belai. Angel banget pripun. Pak, maksudnya angel. Nah, maka kita bermohon kepada Allah semua amal kita diterima oleh Allah, terus semua kekurangannya diampuni oleh Allah, tentu mungkin mlebu swarga tanpa hisab, tanpa dihitung. Amin amin ya rabbal alamin. Ringkasan terakhir, pertama ingat Allah, kemudian yang kedua ingat surga nggih. Oh, gini, Nah, jadi kalau orang ingat surga akan beramal banyak-banyak. Kemudian kalau orang ingat neraka akan menjadi dosa banyak-banyak. Kemudian akhirnya dengan orang ingat surga akan berburu amal saukai-ukai. Kemudian dengan ingat neraka menjauhi surga, menjauhi dosa sak kecil-kecilnya. Akhirnya di dunia ini dipenuhi untuk amal soleh sedoyo. Saya sendiri sudah umur 65 kadang-kadang berpikir setiap waktu harus tambah ganjaran. Ketemu orang harus tambah ganjaran. Ketemu orang harus menyenangkan. Soalnya wonten hadis bahwa apa namanya termasuk amal yang diridhoi Allah adalah sururon tudkhiluhu ala muslimin. Termasuk amal yang diridhoi oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau berikan kepada orang muslim. Jadi orang muslim disenyumi senang, wah itu disukai oleh Allah. Orang muslim kasih hadiah senang, kasih juga Allah. Orang muslim kasih penaan senang, suka oleh Allah. Jadi bagaimana setiap ketemu orang muslim itu membuat beliaunya apa namanya senang. Nah, terakhir kita dimohon untuk mendoakan Bapak Ustadz Bapak Profesor Dr. Sabar Narimo. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Wa ala hadiniyah wa niyah salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi syekhana Sabar Narimo sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfihi sifaan ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi Pak Sabar Narimo sifaan ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma shfihi sifaan la
yughadiru saqaman Allahumma asfihi shifaan ajilan la yughadiru saqaman Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muzazin Marzuki. Dan sebelumnya ditutup, kami ada informasi. Yang pertama, hasil infaknya sebesar 1.270.000. Kemudian bagi Bapak Ibu yang punya dus, dicek dulu di nomornya, ada nomornya enggak, ada referensi, dan nomornya nanti bisa ditukar di dompet di bawah di sana. Jadi kemudian pengumuman Bapak Ibu sekalian, mohon doanya Bapak Ibu. Satu, saya mohon Bapak Ibu ikhlas ngampuni semua dosa kesalahan Pak Sabar nggih. Semua diikhlaskan, dosa-dosa diampuni semua, dimaafkan semuanya. Yang kedua, dimohon tambah doanya. Malam ini Pak Sabar krisis. Krisis. Jadi tadi sudah kemarin sudah opnam, sudah kondur, terus sekarang kembali lagi dalam kondisi yang krisis. Ya, kritis. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, dengan doa yang terbaik insya Allah Pak Sabar segera sehat kembali, bisa bersama dengan kita. Matur nuwun, kita akhiri dengan bacaan hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.